dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Makanya anak yang seorang suami yang membiarkan anaknya bermaksiat, istrinya bermaksiat, makanya dia disebut sebagai suami yang dayus, suami yang melakukan dosa besar. Tapi di sisi lain, anak ini mempunyai kewajiban bakti kepada orang tua. Maknanya, anak yang berbakti kepada orang tua, yang menggapai dan berusaha untuk mencari ridho orang tua, anak ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama zaman dulu pernah menyatakan, salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga, kesejahteraan dalam keluarga, di antara kuncinya adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan ridho Allah yang akan menyebabkan keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada simbiosis mutualisme. Jangan sibuk kita ngurus paralon dan keran, tapi mata airnya kita matiin. Berbakti kepada orang tua ibaratkan mata air yang jernih, sedangkan tanggung jawab ngurus keluarga bagaikan mendistribusikan air melalui paralon dan keran itu semua. Orang tua bilang, perlakukan bapak dan ibumu seperti raja, maka kamu akan mendapatkan rizkinya raja. Perlakukan bapak ibumu secara istimewa, maka kau akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat dulu, kalau nggak salah, Qais Al-Qarni, ini kisah-kisah hikmah. Beliau ibunya pengen berangkat haji kalau nggak salah, kisahnya begitu. Sehingga beliau mikir, duit nggak punya buat ongkos, onta nggak punya, apa yang harus dia lakukan? Dia tiap hari gendong anak kambing, naik ke atas gunung sampai turun lagi. Orang bilang, Qais gila, ngapain pakai gendong kambing? Besoknya setelah kambing yang berukuran 5 kilo ini kuat, taruh dinaikin ukurannya yang jadi 7 kilo. Sudah kuat, naikin ukurannya yang ke 10 kilo. Sudah kuat, naikin ke kambing ukuran yang ke 15 kilo. Sampai kambing besar. Tujuannya apa? Dia pengen memberangkatkan ibunya naik haji, sedangkan ibunya sudah lumpuh, tidak bisa jalan dan kendaraan gak punya. Setelah dia merasa sanggup untuk mikul bukan kambing lagi, tapi anak kerbau yang berat bobotnya sampai 40 kilo, naik ke atas gunung itu, baru kemudian dia gendong ibunya sampai beliau berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Apakah beliau hina? Enggak, bahkan justru karena kesolehannya itu derajat beliau dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Satu. Yang kedua, dalam kitab Riyadhus Shalihin kalau nggak salah, ada sebuah kisah 3 anak muda yang terjebak di dalam goa di atas gunung. Yang pertama, kemudian tiga orang anak muda ini ngedorong batu di mulut goa itu nggak sanggup. Akhirnya beliau bilang pasrah, nggak sanggup. Ini kalau bukan karena pertolongan Allah, mati kita di sini, mati kelaparan, bisa jadi tinggal tulang belulang. Terus bagaimana? Oke, kita masing-masing berdoa dengan amal soleh yang kita lakukan. Yang satu kemudian berdoa, ya Allah, saya orang kaya, banyak anak buah saya. Suatu hari salah satu karyawan saya hilang, pergi tanpa pamit ketika gajian. Maka uang yang dari gaji itu saya belikan kambing, kemudian kambingnya sampai banyak sekali. Setelah beberapa lama mantan karyawan saya ini datang minta gaji yang belum dibayarkan. Saya bilang, itu lihat
di kebun ada ratusan ekor kambing dan penggembalanya. Iya, itu dulu gaji kamu yang saya belikan kambing. Ambil itu semua untukmu. Betul bos? Ya, diambil semuanya, nggak ada sisa. Si bos ini nggak dikasih. Saya bilang, ya Allah, saya melakukan itu semua karena ikhlas karenamu. Dan kalau itu menjadi amal soleh, ya Allah, dengan sebab amal soleh itu, izinkan kami, ridhoi kami untuk keluar dari goa ini. Subhanallah, dengan izin Allah itu batu bergeser. Wallahu a'lam gimana ceritanya. Akhirnya anak muda 3 ini mau keluar, tapi nggak bisa. Duduklah anak muda yang kedua. Ya Allah, saya ini orang kaya. Suatu hari jatuh hati pada gadis desa. Cia, gadis desa. Saya pengen betul untuk berzina dengan dia. Terus suatu hari dia punya masalah keuangan, dia datang ke saya mau ngutang. Saya kasih uang dengan satu syarat, dia mau zina dengan saya. Dia setuju, tapi ketika di dalam satu ruangan tinggal saya berdua dengan dia, horden dan pintu sudah dikunci, perempuan itu kemudian berkata, "Wahai fulan, tidak ada yang ngelihat kita hanya berdua. Tapi perlu kamu ingat, takutlah kamu kepada Allah, karena Allah zat yang maha melihat. Di saat kita berdua tidak ada orang yang melihat, tapi Allah menjadi saksi, Allah melihat apa yang kita lakukan. Takutlah kau kepada Allah." Sontak batin saya gemeter dan ketakutan, dan saya bilang, "Hartaku buatmu, aku tinggalkan kamu karena aku takut pada Allah." Gagal dia melakukan perbuatan zina. Kalau itu menjadi amal soleh, ya Allah, izinkan kami, selamatkan kami bisa keluar dari gua ini. Bismillah, dengan izin Allah itu batu bisa geser, tapi belum bisa keluar. Anak yang nomor 3 kemudian, pemuda yang nomor 3 kemudian berdoa, "Ya Allah, saya punya anak, punya istri dan punya ibu. Saya bekerja di pabrik susu. Setiap hari saya dapat hadiah dari bos saya segelas susu. Dan setiap saya pulang kerja, susu itu saya hadiahkan untuk ibu saya, agar supaya ibu saya sehat, sehingga saya prioritaskan untuk minum susu. Suatu malam saya pulang terlambat, mungkin bahasa kitanya kena lembur lah, proyek banyak atau kena macet. Pulang, nyampe di rumah ibunya sudah tidur. Setelah tidur, air susu yang di gelas itu bingung. Maka si emak sudah tidur, sedangkan di sisi lain anak dan istrinya minta, "Pak, udah buat saya aja susunya itu." Saya tunggu ibu saya sampai bangun, sampai saya duduk di samping ibu yang sedang tidur dan saya tertidur. Ketika ibu saya bangun, ngelihat susu masih di tangan, kemudian ibu saya berkata, "Aku ridho padamu, nak." Ibunya ridho kepada anak ini, karena anak ini menjadi anak soleh yang berbakti pada ibunya. Ya Allah, kalau itu memang amal soleh bagi saya, selamatkan saya dari gua ini. Biidznillah, dengan izin Allah itu batu bisa geser dan 3 orang ini bisa keluar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, berbakti kepada kedua orang tua itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Seorang anak mempunyai tanggung jawab kepada orang tua. Dalam bab zakat, kan? Saya punya duit banyak. Duit ini boleh saya kasih ke tetangga saya, boleh. Ke teman saya boleh, ke famili saya aja. Bahkan ke saudara kandung saya boleh. Karena dia sudah misah keluarga, dia punya suami tapi miskin, tapi boleh saya kasih. Tapi zakat ini nggak boleh saya kasih kepada ibu dan bapak saya, walaupun bapak dan ibu saya miskin. Kenapa? Karena anak kepada orang tua mempunyai kewajiban untuk berbakti. Subhanallah. Jadi kalau kita ngasih ke orang tua, nggak boleh zakat. Kenapa? Karena orang tua itu adalah kewajiban bagi anaknya untuk berbakti. Mudah-mudahan bisa disimpulkan. Yang kedua, bagaimana cara agar supaya kita beriman dengan baik, mengenal Allah dengan baik?
Dua hal yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama, fikir dan zikir. Fikir itu ya thalabul ilmi, ngaji, berkumpul dengan orang soleh, agar supaya berinteraksi dengan orang soleh, dengan ahli ilmu, biar kita mempunyai masukan ilmu, nasihat. Kalau kita salah ada yang ngingetin. Karena kalau kita tidak punya guru, nanti maaf, yang menjadi guru adalah iblis, dibisik-bisik. Makanya ada orang yang ahli dzikir, ujung-ujungnya gila. Maaf nih, maaf, bukan saya ngelarang dzikir, karena dzikirnya tidak dibimbing oleh guru. Dia dzikir awalnya ikhlas karena Allah, digoda oleh setan, ujung-ujungnya bukan ikhlas tapi pengen terbang. Lah pengen terbang tinggal naik pesawat udah bisa terbang. Ya kan? Pengen sakti mandraguna, pengen bisa jalan di atas air. Pak, kalau cuman pengen jalan di atas air, naik mobil, naik kapal feri itu 3 jam 4 jam Bapak bisa naik, nggak usah macam-macam. Karena orang zaman dulu yang disebut dengan orang hebat itu bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa narik kereta api pakai rambut kan. Zikir, puasa, ibadah itu niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan niat yang lain. Makanya wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Makanya penting zikir, ingat kepada Allah, fikir, mencari ilmu, terus menggali ilmu terus. Karena ilmu Allah semakin digali semakin luas. Samudra ilmu itu luas. Dulu saya waktu usia SMP, SMA, perasaan udah pinter banget, perasaan, ya kan? Apalagi udah belajar nahwu, wala Muhammadun huwa ibnu Maliki, belajar alfiyah, seakan-akan paling pinter aja. Tapi ketika ngumpul dengan ulama, dengan kiai, kuliah S1, kuliah S2, kuliah S3, perasaan kok semakin goblok. Semakin banyak yang enggak kita ketahui, ya kan? Semakin luas ternyata ilmu, semakin banyak. Ya, semakin kita baca, semakin banyak juga yang belum kita ketahui. Subhanallah. Kalau dulu waktu masih muda tahu kitab Fiqhul Wadih saja sudah merasa cukup. Tapi ketika baca kitab yang lain, masalah fikih saja, ya Allah, banyak sekali yang belum kita ketahui. Makanya ngaji terus. Istilah ngaji itu kan bahasa Jawa, bahasa lainnya thalabul ilmi, belajar terus, jangan berhenti. Jangan berhenti sampai kita meninggal dunia, insyaallah. Makanya tahqiq wa tajdid iman diantaranya ya ibadah terus menerus, thalabul ilmi terus menerus, insyaallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf waktu agak siang. Kita akhiri taklim pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.